Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Diari Sang Guru. Nah, pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas materi matematika bagi siswa kelas 4 sekolah dasar, membaca dan menafsirkan data dalam bentuk tabel. Nah, anak-anak bisa menggunakan buku GAP Matematika karangan Gunanto dan Desi Adalia, sekaligus bisa membuka halaman 126. Anak-anak, di materi kali ini ya, kita diminta untuk menentukan data dari pertanyaan atau dari permasalahan, serta kita dapat menyelesaikan masalah dari soal yang berkaitan dengan data. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita langsung coba untuk mengerjakan pada soal latihan 2 ya. Kita mengerjakan sekaligus melakukan pembahasan bersama Pak Guru. Oke anak-anak, untuk latihan 2 halaman 127 ya. Ini soal yang A. Oke, nomor 1. Berapa banyak siswa yang orang tuanya bekerja sebagai pegawai negeri? Ya, jadi kita di sini melihat data yang A ini ya anak-anak ya, nomor 1A. Kita lihat data yang ada di sini. Berapakah banyak yang orang tuanya bekerja sebagai pegawai negeri? Kita harus cari. Oh, berarti pegawai negeri ini sebanyak 3 anak ya. Orang tua yang sebagai pegawai negeri sebanyak 3 anak. Kemudian untuk nomor 2, jenis pekerjaan apa yang paling banyak dilakukan oleh orang tua siswa? Ya, yang paling banyak, maka kita harus mencari di sini data siswa yang paling banyak ya. Yaitu 12 pekerjaannya sebagai pedagang. Jadi nomor 2 jawabannya adalah pedagang. Oke, nomor 3. Berapa banyak siswa yang orang tuanya memiliki pekerjaan selain wira swasta ya? Kita pahami lagi, berapa banyak siswa yang orang tuanya memiliki pekerjaan selain swasta? Berarti selain swasta. Nah, berarti kita perlu menjumlahkan pegawai negeri, pedagang, petani, dan selain wira swasta ya, berarti kita perlu menjumlahkan pegawai negeri, swasta, pedagang, dan petani. Maka kita hitung saja, 3 kita tambah 4, kita tambah 12, kita tambah 10. 3 tambah 4 7, 7 tambah 12 sama dengan 19, kita tambahkan 10 adalah 29 siswa ya, yang pekerjaannya selain wira swasta. Kemudian nomor 4, berapa selisih banyak siswa yang orang tuanya bekerja sebagai petani ya? Kita perlu tulis dulu petani, kemudian pedagang. Petani ini sejumlah 10 ya anak-anak ya. Jadi ini petani ada 10 anak, kemudian yang orang tuanya sebagai pedagang ini ada 12 anak. Nah, kita perlu mencari selisih nih. Jadi kalau selisih itu kita harus mencari perbedaannya ya, atau selisih jumlahnya. Berarti yang besar kita kurangi yang kecil. Jadi 12 kita kurangi 10 ya, jawabannya adalah 2. Jadi selisih ya, jadi selisih dari orang tua yang pekerjaannya sebagai petani dan pedagang adalah 2 ya anak-anak ya. Kemudian nomor 5, berapakah jumlah seluruh siswa kelas 4? Nah, berapakah jumlahnya? Maka kita perlu menjumlahkan semua ini anak-anak ya. 3 tambah 4 tambah 12, 10, dan 6. Kita coba hitung, 3 tambah 4 ini 7, 7 tambah 12 adalah 19, 19 tambah 10 adalah 29, 29 tambah 6 adalah 35. Jadi jumlah anaknya yang ada di kelas tersebut adalah 35 anak. Nah, seperti ini. Ini untuk soal pada nomor yang A ya. Sekarang coba kita bisa kerjakan untuk yang B ya. Nah, pada soal yang B itu terdapat data ya, terdapat data luas sebuah daerah di Pulau Jawa.
Nah, coba kita bisa langsung kerjakan, coba ya, pada soal nomor 1 ya, nomor 1 yang B ya. Ini yang B nomor 1. Provinsi apakah yang wilayahnya paling luas? Jadi di sini ada tabel ya anak-anak ya, dengan kilometer persegi ya satuannya. Jadi kita aja mencari saja yang paling luas ya. Ini ada 9.000, 35.000, 600, 32, 3.000. Nah, tentunya yang paling luas adalah Jawa Timur. Jadi nomor 1 adalah Provinsi Jawa Timur dengan luas 47.800 km persegi ya, nomor 1. Kemudian nomor 2, provinsi apakah yang wilayahnya paling kecil? Nah, kita mencari yang paling kecil ya anak-anak, tentunya adalah 600, berarti provinsi DKI Jakarta dengan luas hanya 664 km persegi. Kemudian untuk nomor 3, berapakah luas seluruh wilayah di Pulau Jawa? Nah, jika pertanyaan seperti ini anak-anak, kita perlu menjumlahkan ya, kita perlu menjumlahkan semua provinsi yang ada di Pulau Jawa ya. Kita bisa jumlahkan dari luas Banten, Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Timur. Nah, jika kita jumlahkan semua, hasilnya adalah 128.990 km persegi. Ini adalah luas keseluruhan dari Pulau Jawa. Oke, kemudian nomor 4, tentukan selisih luas wilayah paling luas dan paling kecil. Nah, berarti kita mencari dulu luas yang paling besar adalah Provinsi Jawa Timur ya. Jawa Timur sebesar 47.800 km persegi ya. Kemudian yang paling kecil adalah DKI Jakarta ya. DKI Jakarta seluas 664 km persegi. Nah, karena ini selisih, maka yang besar kita kurangi yang kecil ya. 47.800 kita kurangi 664. Tentunya hasilnya adalah 47.196 km persegi. Nah, ini selisih untuk provinsi yang paling luas dan yang paling kecil ya, untuk menjawab soal nomor 4. Kemudian untuk nomor 5, urutkan provinsi dari wilayah yang paling luas. Nah, jadi kita diminta untuk mengurutkan provinsi berdasarkan tabel ya. Kita cari yang paling luas. Yang pertama tentunya adalah kita urutkan dari Jawa Timur. Kemudian luas yang kedua ini 35.000, 32.000, tentunya besar yang ini adalah provinsi Jawa Barat. Kemudian yang ketiga ini ada provinsi Jawa Tengah. Kemudian yang keempat ini sudah berarti 9.000 ya, provinsi Banten. Yang 5 adalah provinsi DKI Yogyakarta ya. Kemudian yang terakhir adalah DKI Jakarta. Nah, inilah anak-anak pembahasan ya pada latihan 2 halaman 127. Jadi pada materi ini kita telah belajar untuk membaca dan menafsirkan data dalam bentuk tabel, serta kita dapat menyelesaikan masalah dari data yang berasal dari tabel. Terima kasih anak-anak telah menyaksikan pembahasan video dari Pak Guru. Semoga apa yang kita pelajari pada video kali ini bisa bermanfaat, dan Pak Guru mohon maaf apabila ada kesalahan. Pak Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.